Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan lanjutan dari bab pengadaan barang dan jasa publik. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muthaharoh dengan NIM 202112015 dan rekan saya yaitu Muhammad Fika Aunul Maula dengan NIM 202112013. Yang pertama adalah siklus pengadaan barang dan jasa sektor publik. Berikut adalah tahapan siklus pengadaan barang dan jasa sektor publik. Yang pertama, penetapan peraturan pelaksanaan anggaran. Tahapan pertama dari siklus pengadaan barang dan jasa publik adalah menetapkan aturan dalam melaksanakan anggaran yang telah ditetapkan agar pelaksanaannya dapat dikendalikan. Yang kedua, distribusi anggaran ke masing-masing organisasi atau unit. Setelah aturan dalam pengadaan barang dan jasa publik ditetapkan, tahapan yang kedua adalah pendistribusian anggaran untuk masing-masing unit atau organisasi yang membutuhkan. Ketiga, pembuatan peraturan pengadaan barang dan jasa. Tahapan yang ketiga setelah anggaran didistribusikan ke masing-masing unit organisasi adalah pembuatan peraturan dalam pengadaan barang dan jasa publik. Hal ini akan memberikan arahan dan pengendalian bagi setiap organisasi atau unit dalam pengadaan barang dan jasa publik, sehingga barang dan jasa yang diinginkan bisa didapatkan sesuai keinginan dan anggaran yang disediakan. Yang keempat, penentuan program yang membutuhkan pengadaan barang dan jasa publik. Setelah aturan pengadaan barang dan jasa dibuat, tahapan selanjutnya adalah menentukan program-program kegiatan apa yang membutuhkan pengadaan barang dan jasa. Dengan kata lain, tahapan ini mengidentifikasi kegiatan atau program yang memerlukan pengadaan barang dan jasa. Yang kelima, analisis anggaran pengadaan. Setelah ditemukan atau teridentifikasi program atau kegiatan apa yang membutuhkan pengadaan barang dan jasa, analisis anggaran yang disediakan dibandingkan dengan barang dan jasa yang dibutuhkan, sehingga anggaran yang disediakan tersebut dapat digunakan secara optimal dalam pemenuhan kebutuhan barang dan jasa. Yang keenam, pengumuman pengadaan. Tahapan selanjutnya adalah pengumuman pengadaan barang dan jasa atau kegiatan pemberitahuan kepada khalayak atau pihak-pihak yang mampu memenuhi barang dan jasa yang dibutuhkan organisasi sektor publik tersebut dengan mengirimkan surat penawaran atau barang dan jasa yang dibutuhkan. Yang ketujuh, proses tendering. Tahap berikut adalah proses tendering. Dalam proses ini, organisasi sektor publik atau pemerintah daerah melakukan seleksi atas surat penawaran barang dan jasa yang telah dikirim oleh pihak-pihak yang mampu menyediakan. Kemudian dipilih penawaran yang paling mampu memenuhi kriteria yang diajukan oleh organisasi sektor publik. Yang kedelapan, pengumuman hasil pengadaan. Setelah melakukan proses tendering atau proses seleksi surat penawaran barang dan jasa, tahap selanjutnya adalah mengumumkan pihak yang berhak memasok kebutuhan barang dan jasa bagi organisasi sektor publik. Yang kesembilan, penandatanganan surat perjanjian kerja atau SPK. Setelah pengumuman hasil pengadaan dan pemberitahuan kepada pihak yang bersangkutan, tahapan selanjutnya adalah penandatanganan surat kerja sama antara organisasi sektor publik dan pihak penyediaan barang dan jasa. Yang ke-10, pengerjaan pengadaan. Tahap selanjutnya adalah pihak memenangkan tender pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan organisasi sektor publik memulai pengerjaan atau proses produksi barang yang diperlukan. 11. Serah terima barang atau jasa. Setelah barang dan jasa yang diinginkan siap pakai, tahap selanjutnya adalah serah terima barang dan jasa dari pihak yang mengadakan atau memproduksi barang jasa tersebut dengan pihak organisasi sektor publik. Dan yang terakhir, proses kepemilikan serta penggunaan barang dan jasa. Setelah diterima oleh organisasi sektor publik,
barang dan jasa yang sah menjadi milik organisasi sektor publik dan siap digunakan dalam menunjang kegiatan atau program yang telah direncanakan. Apabila organisasi sektor publik ingin melakukan pengadaan barang dan jasa kembali, tahapannya akan kembali lagi dari awal. Teknik pengadaan barang dan jasa sektor publik. Dalam teknik pengadaan barang dan jasa sektor publik, terdapat 5 teknik diantaranya sebagai berikut. 1. Proses pengadaan barang dan jasa. 2. Bentuk pengadaan barang dan jasa. 3. Administrasi kontrak dan pengawasan. 4. Pengawasan pelaksanaan kontrak. Dan kelima, pengadaan barang dan jasa militer. Selanjutnya ada proses pengadaan barang dan jasa. A. Bentuk dan tahapan pengadaan barang dan jasa. Bentuk pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di berbagai organisasi sektor publik tergantung pada sifat barang dan jasa, ukuran dan kerumitan kontrak, tingkatan administratif, serta struktur pasar. Tata cara pengadaan secara global dan jenis dokumen penawaran dapat diketahui secara umum. Prosedur pengadaan barang dan jasa secara khusus dapat dikembangkan serta diaplikasikan pada kasus tertentu seperti penawaran yang kompetitif, pembelanjaan, kontrak langsung, kekuatan, dan pengadaan barang dan jasa melalui agen. B. Persaingan penawaran. Penawaran yang kompetitif adalah penentuan ambang nilai dalam pengadaan barang dan jasa, di mana yang dipilih harus berada di atas ambang tersebut. Di samping pemasok swasta, penawar potensial juga termasuk unit kerja di bawah organisasi non-pemerintah dan organisasi nirlaba. Tahapan proses penawaran kompetitif adalah 1. Pra-penawaran atau pre-bid. 2. Pengumuman dan undangan penawaran kepada publik. 3. Pembukuan dan evaluasi penawaran. 4. Pemecahan keluhan. Yang terakhir, pemberian kontrak dan kesimpulan. C. Proses pra-penawaran atau pre-bid proses. Kebutuhan pra-penawaran meliputi standar penawaran dan dokumen tender, aturan pengklasifikasian dan pendaftaran kontraktor serta pemasok, aturan prekualifikasi, panitia evaluasi penawaran, dan proses pengambilan keputusan menyangkut perolehan penawaran. Dokumen harus berisi spesifikasi yang jelas, petunjuk kepada penawar, dan syarat-syarat kontrak. Kebutuhan utama dari proses yang adil dan terbuka adalah dokumen penawaran harus dalam bahasa yang mudah dipahami oleh semua penawar. Sejumlah negara memberikan informasi dan dokumen dalam bentuk elektronik melalui saluran yang mudah dijangkau atau melalui perkumpulan kontraktor. Waktu yang diberikan harus cukup bagi pemasok yang berpotensi mengikuti penawaran, bagi organisasi pembelian untuk mengevaluasi penawaran dan membuat keputusan pemenang bagi rincian kontrak yang akan dinegosiasikan, serta barang dan jasa yang diterima atau pekerjaan yang akan dimulai. D. Pengumuman dan undangan publik untuk menawar. Pengumuman kesempatan penawaran merupakan hal yang sangat mendasar dalam penawaran yang kompetitif. Pengumuman itu harus dipublikasikan di surat kabar lokal dan nasional, lembaran kantor, atau buletin elektronik untuk menyesuaikan sifat serta ukuran proyek. Pengumuman penawaran harus dipublikasikan dengan bahasa yang mudah dipahami sehingga kontraktor kecil dan organisasi masyarakat dapat mengikuti penawaran. Penawaran internasional juga harus dipublikasikan di jurnal perdagangan dan surat kabar serta melalui internet.
Prakualifikasi penawar biasanya dibutuhkan untuk pekerjaan yang besar dan kompleks atau atas pekerjaan dengan biaya yang tinggi, yang nantinya dapat mengurangi persaingan seperti desain pesanan peralatan, bangunan industri, pelayanan khusus, kontrak inti, atau kontrak pengelolaan. Prakualifikasi juga digunakan demi menentukan pemenuhan syarat untuk pilihan kontraktor domestik atau proyek yang didampingi oleh donor. Pembukuan dan evaluasi penawaran. Beberapa pembukuan penawaran publik akan mengurangi resiko bahwa penawaran akan bocor kepada pesaing, hilang atau dimanipulasi. Setelah penawaran dibuka dan pemenangnya diumumkan, tidak ada lagi informasi tentang evaluasi penawaran dan rekomendasi penyerahan yang akan diperhatikan. Ini merupakan salah satu tahapan yang paling sulit dilaksanakan secara benar dan adil dalam proses pengadaan barang dan jasa, serta salah satu tahapan yang paling mudah dimanipulasi. Laporan evaluasi penawaran harus dipersiapkan dengan memberikan alasan khusus bagi rekomendasi. Penundaan yang tidak biasa dan lama pada evaluasi penawaran seringkali menjadi tanda persoalan atau indikasi bahwa seseorang yang terlibat dalam sistem mencoba memperkecil standar penawaran atau memberikan waktu lebih bagi penawar yang disukai dengan membocorkan informasi. Perolehan kontrak. Organisasi memberikan kontrak dalam periode penawaran yang sah kepada penawar yang telah ditentukan. Penentuan ini dilakukan dengan mengevaluasi dokumen penawaran yang memiliki biaya yang memadai. Penawar tidak diharuskan untuk memikul tanggung jawab yang tidak ditentukan dalam dokumen penawaran atau sebaliknya. Jika pemenang penawaran melebihi perkiraan pada pra-penawaran, organisasi dapat bernegosiasi dengan pemenang penawaran menyangkut kontrak yang lebih murah dari harga kontrak dengan mengurangi lingkup pekerjaan atau realokasi pertanggungjawaban. Proses ini harus transparan dan terkait dengan kriteria tujuan. Ganti rugi terhadap kelalaian. Kebanyakan organisasi sektor publik menyediakan prosedur pada bagian pengadaan barang dan jasa itu sendiri untuk menginvestasikan keluhan kontraktor beserta ganti rugi atau pembaginya. Sebagai contoh, di Jepang, unit khusus dalam kabinet mempertimbangkan keluhan persaingan penawaran internasional. Di berbagai negara, keluhan dapat dialamatkan kepada ombudsman jika tidak direspon oleh organisasi penyelenggara. Beberapa organisasi sektor publik menyediakan review atas keputusan pemenang penawaran jika perwakilan dari penawar lain diterima. Namun, seluruh keputusan pengadaan barang dan jasa terbuka untuk tantangan pengadilan. Sikap juga merupakan hal yang penting. Tingkah laku staf pengadaan barang dan jasa tidak dianggap terhadap keluhan dan saran yang diajukan dapat menghambat hubungan mereka dengan organisasi sektor publik serta mengurangi keefektifan persaingan di masa depan. Pembukuan dan evaluasi penawaran. Beberapa pembukuan penawaran publik akan mengurangi resiko bahwa penawaran akan bocor kepada pesaing, hilang atau dimanipulasi. Setelah penawaran dibuka dan pemenangnya diumumkan, tidak ada lagi informasi tentang evaluasi penawaran dan rekomendasi penyerahan yang akan diperhatikan. Ini merupakan salah satu tahapan yang paling sulit dilaksanakan secara benar dan adil dalam proses pengadaan barang dan jasa, serta salah satu tahapan yang paling mudah dimanipulasi. Laporan evaluasi penawaran harus dipersiapkan dengan memberikan alasan khusus bagi rekomendasi. Penundaan yang tidak biasa dan lama pada evaluasi penawaran seringkali menjadi tanda persoalan
atau indikasi bahwa seseorang yang terlibat dalam sistem mencoba memperkecil standar penawaran atau memberikan waktu lebih bagi penawar yang disukai dengan membocorkan informasi. F. Perolehan kontrak. Organisasi memberikan kontrak dalam periode penawaran yang sah kepada penawar yang telah ditentukan. Penentuan ini dilakukan dengan mengevaluasi dokumen penawaran yang memiliki biaya yang memadai. Penawar tidak diharuskan untuk memikul tanggung jawab yang tidak ditentukan dalam dokumen penawaran atau sebaliknya. Jika pemenang penawaran melebihi perkiraan pada pra-penawaran, organisasi dapat bernegosiasi dengan pemenang penawaran menyangkut kontrak yang lebih murah dari harga kontrak dengan mengurangi lingkup pekerjaan atau realokasi pertanggungjawaban. Proses ini harus transparan dan terkait dengan kriteria tujuan. G. Ganti rugi terhadap kelalaian. Kebanyakan organisasi sektor publik menyediakan prosedur pada bagian pengadaan barang dan jasa itu sendiri untuk menginvestasikan keluhan kontraktor beserta ganti rugi atau pembaginya. Sebagai contoh, di Jepang, unit khusus dalam kabinet mempertimbangkan keluhan persaingan penawaran internasional. Di berbagai negara, keluhan dapat dialamatkan kepada ombudsman jika tidak direspon oleh organisasi penyelenggara. Beberapa organisasi sektor publik menyediakan review atas keputusan pemenang penawaran jika perwakilan dari penawar lain diterima. Namun, seluruh keputusan pengadaan barang dan jasa terbuka untuk tantangan pengadilan. Sikap juga merupakan hal yang penting. Tingkah laku staf pengadaan barang dan jasa tidak dianggap terhadap keluhan dan saran yang diajukan dapat menghambat hubungan mereka dengan organisasi sektor publik serta mengurangi keefektifan persaingan di masa depan. Selanjutnya ada bentuk pengadaan barang dan jasa. A. Sumber pengadaan barang dan jasa tunggal. Pengadaan barang dan jasa publik dengan sumber tunggal disebut single tender purchase atau pilihan langsung atau kontrak langsung. Hal ini layak dilakukan menyangkut pembelian sistem dan peralatan dalam kondisi darurat atau bencana alam dengan memenuhi kondisi standarisasi perlengkapan atau suku cadang dan harga yang pantas. Pemilihan langsung juga sesuai dan efektif dalam pengadaan pelayanan konsultasi, di mana jejak catatan kompetensi teknis merupakan pertimbangan utama menyangkut kesesuaian rentang waktu pelaksanaan. Hal ini seringkali terjadi pada kasus pelayanan manajemen sektor publik, di mana kontrak bernilai kecil dan konsultan individu sangat dibutuhkan. Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa praktek pemilihan langsung digunakan untuk menutupi kolusi korupsi atau kemalasan birokrasi dalam menggali alternatif yang lebih baik. B. Permintaan proposal request for proposal. Permintaan proposal adalah negosiasi penawaran di mana pihak-pihak yang terlibat memasukkan kontrak setelah mendiskusikan istilah, kelengkapan, biaya, dan unsur lainnya. Tidak ada penawaran formal yang bisa terjadi dalam konsultasi atau pelayanan profesional pribadi, misalnya arsitek. Tidak seperti undangan penawaran yang berfokus pada kualitas, minimal permintaan proposal berfokus pada kualitas. Permintaan proposal juga menggunakan satu pemasok untuk produk khusus, misalnya software komputer atau paten khusus. Proses permintaan proposal dimulai dengan mendefinisikan lingkup pelayanan atau jasa, yaitu identifikasi penawaran yang mungkin terkait siapa yang mendorong membuat penawaran penyediaan jasa atau produk. C. Pengadaan barang dan jasa dari entitas organisasi publik. Kontrak antar pemerintah merupakan pemilihan pemberian layanan di mana satu unit organisasi setuju menyediakan pelayanan kepada unit pemerintah lain. Contoh kontrak semacam ini adalah Kabupaten A setuju mengumpulkan sampah untuk kota lain, di mana pelayanan ini biasanya dibayar langsung oleh penduduk. Kabupaten itu dapat menerima pembayaran dari kota atau menggunakan pajak properti untuk membiayainya.
Kontrak antar organisasi sektor publik juga berguna bagi integrasi bangsa di negara berkembang. Hal ini dapat memastikan keseragaman pelayanan dan skala ekonomi, menghindari berbagai pertengkaran dalam pengelolaan kontrak, dan yang lebih penting lagi menciptakan kebiasaan kerjasama antar unit pemerintah atau model sosial publik. D. Pembelian dalam skala kecil, small purchase. Seluruh organisasi sektor publik dan organisasi internasional telah menetapkan nilai ambang di mana persaingan penawaran tidak dibutuhkan serta pengadaan barang dan jasa dialihkan ke tingkat yang lebih rendah atau prosedur pembelanjaan yang diizinkan. Di negara berkembang, barang dengan kualitas buruk seringkali dibeli pada harga yang melebihi biasanya melalui kolusi. Hal ini merupakan alasan dibalik praktik memisahkan pemerintah pembelian tahunan ke dalam beberapa paket kecil di bawah tingkat ambang. Pemisahan pembelian bernilai besar mungkin menjadi salah satu cara untuk mencapai efisiensi. Penambahan pembelian bernilai kecil dalam anggaran akan mengakibatkan lingkup pengelola publik dan audit yang sehat terhadap pembelian tersebut. Selanjutnya, pengadaan barang dan jasa dari organisasi nirlaba dan serta organisasi masyarakat. Masyarakat lokal atau organisasi non-pemerintah didorong untuk berpartisipasi dalam kontrak di sejumlah negara dan bahkan dalam proyek yang didampingi oleh agen donor. Tujuannya adalah untuk menaikkan kelangsungan proyek mencapai tujuan khusus sosial, mengembangkan rasa memiliki proyek di tingkat lokal, menemukan kebutuhan penggunaan secara lebih tepat, atau mengurangi biaya transaksi. Pendekatan yang relevan adalah pemberian pelayanan sosial kepada kelompok yang dituju. Sifat dari pengadaan barang dan jasa berbasis masyarakat akan tergantung pada keadaan lokal. Transaksi yang dilakukan tidak harus selalu bermakna menjadi dasar pasar, karena pasar tak sempurna akan dikoreksi atau tujuan sosial dimasukkan ke dalam outcome ekonomi. Penawaran dalam proyek yang didanai agen donor. Karena pentingnya pengadaan barang dan jasa publik dalam manajemen pengeluaran publik serta penggunaan bantuan eksternal secara baik. Organisasi multilateral seperti UN, ADB, World Bank, dan EU mempunyai petunjuk bagi proyek pengadaan barang dan jasa publik yang dibiayainya. World Bank, ADB, dan Bank Pembangunan Regional lainnya menengarai bahwa pertanggungjawaban atas pelaksanaan proyek tergantung pada pemberi pinjaman serta model pengadaan barang dan jasa proyek. Yang sebaliknya, tergantung pada keadaan serta kebijakan negara penerima bantuan. Akan tetapi mereka menuntun penggunaan dokumen standar penawaran. Berikut adalah 4 pertimbangan yang mengarahkan syarat organisasi bantuan. Yang pertama ada ekonomi dan efisiensi dalam pelaksanaan proyek. Yang kedua, kesempatan bagi semua penawaran yang memenuhi syarat dari negara maju dan negara berkembang untuk bersaing memperebutkan hak menyediakan barang dan jasa yang didanai organisasi. Yang ketiga, mempromosikan kontrak domestik dan industri manufaktur di negara penerima bantuan. Yang keempat, transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Secara mandiri, baik World Bank maupun ADB mempunyai prinsip-prinsip terbaik dari pengadaan barang dan jasa yang berupa kebijakan atau amandemen aturan yang telah ada. Administrasi kontrak dan pengawasan. Administrasi kontrak dan pengawasan merupakan area yang terabaikan di berbagai organisasi sektor publik, yang mencerminkan kapabilitas pelaksanaan yang rendah di organisasi sektor publik. Secara umum, kontrak harus dilaksanakan dan diawasi secara hati-hati. Memisahkan kembali kontrak dengan pihak swasta tidak akan memecahkan masalah birokrasi. Proses birokrasi yang rumit banyak menghabiskan biaya dan sering memunculkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN di pemerintahan. Pencapaian akuntabilitas dapat menjadi sulit karena setidaknya ada 3 organisasi yang terlibat, yaitu organisasi publik melengkapi proses penawaran dan memperoleh kontrak, agen publik yang diharapkan mengawasi pelaksanaan kontrak, dan entitas swasta yang akan melaksanakan kontrak. Negara berkembang penuh dengan contoh
penundaan kegiatan dan biaya yang berlebihan pada pelaksanaan kontrak, penyalahgunaan, pemborosan, serta penipuan dalam pelaksanaan kontrak. Ukuran kontrak juga berperan dalam penetapan lingkup administrasi kontrak, tetapi koordinasi dan negosiasi keterampilan serta pendalaman pengetahuan atas istilah kontrak dan perkiraan pengguna merupakan hal yang penting bagi seluruh kasus. Bagian pengadaan barang dan jasa organisasi sektor publik membutuhkan dukungan dalam pembuatan draft kontrak yang menekankan hasil, membuat kelayakan pengawasan, dan mempermudah pemahaman personel lapangan dan perwakilan kontraktor. Pengawasan pelaksanaan kontrak. Pengawasan dilakukan sepanjang kontrak. Pelaksanaan pengawasan kontrak termasuk mereview laporan kontraktor, melakukan pemeriksaan, mempersiapkan audit, dan memperoleh umpan balik feedback dari masyarakat. Hubungan antara pegawai publik dan kontraktor tidak boleh menjadi pemusuhan dan pertentangan. Meskipun demikian, pemeriksaan langsung dan pengamatan atas perkembangan pekerjaan merupakan unsur yang penting. Audit keuangan pada saat dibutuhkan dan diminta biasanya sudah terlambat untuk meluruskan permasalahan dalam pelaksanaan meskipun pemeriksaan dapat menyediakan bukti tentang pekerjaan yang salah yang dapat digunakan untuk melawan kasus di pengadilan atau diskualifikasi kontraktor dari pekerjaan yang akan datang. Sebaliknya, pengalaman menyarankan bahwa review secara rinci oleh pegawai di atasnya seringkali menghabiskan waktu yang banyak dan usaha tanpa hasil yang signifikan. Sisi positifnya, penetapan barang dan hubungan profesional dengan kontraktor dapat menjamin pelaksanaan kontrak secara baik. Jaminan kualitas. Kualitas adalah komponen ekonomi dan jaminan kualitas adalah bagian yang penting dalam pengamatan kontrak. Hal ini terkait dengan draft teknis yang jelas dan karakter lain dari produk, pekerjaan, atau pelayanan yang disediakan menurut kontrak. Sifat jaminan kualitas akan tergantung pada sifat output. Berbagai organisasi sektor publik telah menetapkan unit pengendalian kualitas pada bagian pekerjaan publik. Kantor pengadaan barang dan jasa organisasi sektor publik harus menyebarluaskan petunjuk guideline untuk pemeriksaan serta percobaan barang dan jasa pada jenis kontrak yang berbeda, termasuk informasi tentang fasilitas percobaan yang tepat dan teknik jaminan kualitas, seperti permintaan untuk memperoleh sertifikat pemenuhan atau hasil percobaan yang sertifikasi pada organisasi pemasok. Skedul pembayaran harus terkait dengan pemeriksaan, sehingga pembayaran dapat ditahan ketika muncul permasalahan hingga permasalahan tersebut terpecahkan secara memuaskan. Perkumpulan masyarakat harus secara sistematik diajak berunding, di mana keterlibatannya tidak hanya sebagai stakeholder tetapi juga karena umpan balik feedback dari informasi masyarakat yang dapat dipercaya. Ini juga merupakan salah satu cara yang efektif biaya dari pengamatan kontrak dan memastikan integrasi pegawai publik. Selanjutnya ada pengadaan barang dan jasa militer. Pengadaan barang dan jasa militer berbeda dengan pengadaan barang dan jasa sipil. Hal ini terjadi atas pertimbangan keamanan sosial akibat pelaksanaan yang kurang transparan. Dibandingkan dengan bentuk lain dari pengadaan barang dan jasa, pada sisi persediaan, biaya tetap yang stabil, dan skala ekonomi yang ada dalam produksi peralatan pertahanan serta kebutuhan penelitian yang tinggi, dan pengembangan investasi dengan teknologi baru akan semakin meningkatkan rintangan bagi pendatang baru. Secara resmi, telah dilaporkan pengeluaran untuk militer di negara berkembang, namun tidak menyajikan pengeluaran aktual yang lebih tinggi. Alokasi pertahanan jarang diakumulasi dan terlihat sebagai line item tunggal dalam anggaran. Pertambahan pendapatan dan ekspor senjata dan dari aktivitas usaha angkatan darat disajikan pada sisi pendapatan. Pos non-anggaran seperti pengeluaran kekuatan kemiliteran, subsidi makanan bagi tentara, penelitian dan perkembangan peralatan militer, serta subsidi untuk produksi dan impor senjata sering tidak disajikan semuanya. Kerahasiaan demi keamanan menyebabkan diabaikannya persediaan yang ada dalam pembelian peralatan utama.
Hal ini mempersulit organisasi audit untuk melaksanakan audit dan kewaspadaan. Pengeluaran militer berupa honorarium dan pensiun, berbagai bentuk persediaan sipil dan fasilitas-fasilitas serta peralatan dalam persediaan militer. Beberapa organisasi sektor publik telah mencoba menerapkan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa sipil untuk mempertahankan persediaan dengan baik melalui perkembangan prosedur bagi kerahasiaan. Situasi yang berbeda terjadi kebanyakan negara berkembang yang mempunyai industri pertahanan yang lemah dan tergantung pada impor. Di negara yang dasar industri pertahanannya masih lemah dan kapasitas evaluasi pembeliannya kurang memadai, potensi penyuapan serta bahaya kurang efisiensinya pembelian peralatan sangatlah besar. Bantuan militer disediakan oleh negara maju berupa pembelian terkait. Karena itu negara penerima seringkali tidak mempunyai pengendalian atas biaya, kualitas peralatan, dan suku cadangnya. Dampak yang paling nyata adalah peningkatan utang luar negara untuk belanja pertahanan. Contoh praktek pengadaan barang dan jasa di organisasi sektor publik. A. Pemerintah pusat. Dalam organisasi pemerintah pusat, kegiatan pengadaan barang dan jasa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan akan barang atau jasa dalam mendukung kegiatan operasional, kenegaraan serta pelayanan kepada rakyat dengan menggunakan dana APBN. Salah satu contoh pengadaan barang dan jasa yang dilakukan pemerintah pusat adalah pengadaan peralatan serta mesin-mesin untuk badan usaha milik negara. Selain itu, pengadaan barang dan jasa untuk pemilu yang dilakukan oleh KPU juga merupakan praktek pengadaan barang dan jasa di organisasi pemerintah. Kegiatan pengadaan barang dan jasa untuk Komisi Pemilihan Umum atau KPU dilakukan dengan mempertimbangkan tahapan dan jadwal pelaksanaan pemilu. Sebagai contoh, KPU mungkin belum bisa mengadakan atau membuat kertas atau surat suara sebelum bentuk dan isi surat suara itu jelas. Untuk memperoleh kejelasan mengenai bentuk dan isi, tahapan penetapan peserta pemilu harus diselesaikan terlebih dahulu. B. Pemerintah daerah. Pada intinya, proses dan prosedur pengadaan barang dan jasa di pemerintah daerah sama dengan di pemerintah pusat, hanya ruang lingkup dan tingkatan atau strukturalnya saja yang berbeda. Pemerintah daerah terbatas pada lingkungan pemerintahan atau masyarakat di daerah tersebut. Sebagai contoh, pengadaan barang dan jasa untuk kebutuhan pilkada yang dilakukan oleh KPUD, kabupaten yang bersangkutan, kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi jalan kota atau provinsi, pengembangan perumahan dan pemukiman, peningkatan sarana dan prasarana kantor kabupaten, serta sebagainya. Teknis juga sama dengan pemerintah pusat di mana pengadaan dalam jumlah tertentu harus melalui proses tender dan kerjasama dengan pihak swasta. Selanjutnya ada LSM. LSM adalah organisasi swasta yang kegiatannya ditunjukkan untuk membebaskan penderitaan, memajukan kepentingan kaum miskin, melindungi lingkungan, menyediakan pelayanan dasar masyarakat, atau menangani pengembangan masyarakat. LSM adalah organisasi berbasis nilai yang secara keseluruhan atau sebagian tergantung pada lembaga donor. Pada dasarnya, tujuan pengadaan barang dan jasa dalam LSM adalah untuk mendukung penyediaan layanan dasar kepada masyarakat. Contohnya adalah kebutuhan akan barang dan jasa yang digunakan dalam melaksanakan analisis dampak lingkungan, penegakan HAM, dan pemonitoran kegiatan pemilu. Skala operasi di LSM biasanya kecil, sehingga semua biaya operasi termasuk biaya pengadaan barang dan jasa yang transparan, efektif, dan bebas dari kemungkinan tindakan korupsi. Yayasan. Pada dasarnya, yayasan adalah sebuah badan hukum yang memiliki kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, serta kemanusiaan. Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan atau ikut serta dalam suatu badan usaha. Meskipun demikian, yayasan tidak semata-mata mengutamakan keuntungan atau mengejar atau mencari keuntungan dan penghasilan yang sebesar-besarnya.
Pengadaan barang dan jasa pasti bertujuan untuk menunjang aktivitas pemberian layanan kepada masyarakat di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Contohnya adalah pengadaan barang-barang, perlengkapan, sarana, dan fasilitas untuk rumah ibadah dalam yayasan keagamaan, serta pengadaan barang untuk bantuan kepada korban bencana alam. Selanjutnya ada partai politik. Partai politik adalah institusi politik organisasi non-pemerintah yang didirikan untuk memperjuangkan hak dan kewajiban warga negara dalam rangka pencapaian kesejahteraan serta kedaulatan rakyat. Kemampuan partai politik untuk mengemas produknya menjadi opini publik, sehingga masyarakat yakin akan perubahan kehidupan ke arah yang lebih baik, adalah modal utama sebuah partai politik. Pengadaan partai politik dan lembaga sosial kemasyarakatan lainnya adalah bahwa partai politik dapat berperan dalam penentuan kebijakan publik yang nantinya bisa membawa dampak kemaslahatan yang lebih luas bagi masyarakat dan mengakibatkan resiko pertanggungjawaban publik yang lebih besar. Seperti organisasi sektor publik lainnya, partai politik juga melakukan proses pengadaan barang dan jasa untuk menunjang kegiatannya. Sumber keuangan partai bisa diperoleh dari iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, dan bantuan dari anggaran negara. Sebagai contoh, ketika mendekati pemilu, partai politik akan disibukkan dengan kegiatan kampanye. Untuk keperluan kampanye tersebut, partai politik tentu memerlukan sarana prasarana kampanye seperti kaos partai, spanduk partai, bendera partai, poster-poster partai, dan lain sebagainya. Untuk memperoleh semua barang tersebut, partai politik melakukan kegiatan pengadaan barang atau jasa. Contoh pengadaan barang yang lain meliputi mobil partai yang digunakan dalam kegiatan kampanye tersebut. Kesimpulan, pengadaan barang dan jasa publik merupakan hakikat dari tugas organisasi sektor publik, di mana kegiatan pembelian barang dan jasa organisasi sektor publik seringkali lebih besar dari yang tercermin di anggaran. Dalam pengadaan barang dan jasa pada sektor publik, terdapat siklus dan teknis yang digunakan organisasi sektor publik dalam kegiatannya. Siklus pengadaan barang dan jasa pada sektor publik meliputi penetapan peraturan pelaksanaan anggaran sampai dengan proses kepemilikan, serta penggunaan barang dan jasa. Tidak hanya itu, dalam pengadaan barang dan jasa pada sektor publik dapat juga teknis pengadaan barang dan jasa yang terbagi menjadi 5, yaitu dari teknis proses pengadaan barang dan jasa hingga teknis yang terakhir adalah pengadaan barang dan jasa militer. Contoh prakteknya, pengadaan barang dan jasa di organisasi sektor publik meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah, LSM, yayasan, dan partai politik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah dalam pengucapan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.